urusan internal UGM ya, Anda juga sebenarnya nggak berat lagi ngomong, masih TSK kok ngomong gitu loh. Jadi artinya kan apa, komisaris juga kemudian harusnya masih TSK lagi. Ini kayak persis kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini yang bergulir sekarang di Polda Metro Jaya yang menyeret banyak orang ini semakin menarik, kawan-kawan. Sangat menarik, tarik ulur, kemudian adu argumentasi. Ini yang perlu kita cermati. Kita bukan menuduh ijazah itu palsu, kita tidak menuduh ijazah itu asli. Yang kita lihat prosesnya sekarang. Prosesnya bagaimana? Seperti yang tadi itu akan saya ceritakan sedikit mengenai Ade Armando. Apa yang dikatakan oleh Roy Suryo bahwa Ade Armando ini tersangka. Kemudian bagaimana cara orang ini saling patahkan argumen. Dan termasuk nanti argumen atau teman angkatan Pak Jokowi betul. Yang sudah pasang badan untuk Pak Jokowi, membela Pak Jokowinya. Tapi kok agak blunder. Kenapa dia blunder? Karena ada wartawan Kompas yang mewawancarai dia, kemudian dia minta tunjuk kepada teman angkatan Pak Jokowi ini mana foto-foto Pak Jokowi. Dia langsung cepat dia menunjukkan. Tapi begitu ditanya tentang Hari Mulyono, agak lama dia begitu kan, atau memang tak ada fotonya, atau ada pengalihan begitu. Ini menarik, yang terakhir akan saya petengokkan sama kawan-kawan. Tapi kita lihat dulu, apa maksud si Roy Suryo tentang tersangkanya Ade Armando ini? Ya kan keberatan terus ngomong-ngomong nggak jelas gitu loh. Gitu, apalagi dengan apa namanya, dengan kemudian lopar lapor, ini negara apa gitu, lopar lapor. Dan ya nggak apa-apa, itu pengalaman pribadinya Bang Ade kan, pernah TSK kasus apa namanya, penodaan agama, terus kemudian memang pernah SP3 tapi kemudian dipraper jalan lagi TSK, nggak apa-apa ya gitu. Kalau kita lihat nampaknya Roy Suryo ingin mensilvesterkan Ade Armando. Silvester sekarang kan muncul-muncul lagi di televisi, di tempat-tempat umum kan, karena dikejar-kejar oleh Kejari. Karena begitu Roy Suryo melemparkan isu tersebut, kemudian tidak ditanggapi, tidak ditangkap Roy Suryo ini, Silvester nih, Roy Suryo kan lapor ke Kejari, memperkarakan, menggugat ke kejaksaan. Walaupun sampai sekarang Silvester yang seharusnya harus menjalani hukuman karena kasasinya di Mahkamah Agung ditolak, sehingga seharusnya sudah masuk tapi belum dieksekusikan begitu sampai sekarang. Dan ini Ade Armando ini kenapa Roy Suryo menyatakan ini tersangka kasus penodaan agama. Nah, pada waktu itu, pada tahun atau pada suatu masalah begitu kan, Ade Armando ini pernah mengatakan begini, Tuhan itu bukan berbangsa Arab. Sehingga kita kalau berdoa itu tak perlu memakai bahasa Arab. Nah, ini dituduh dia menodai agama Islam dengan mengatakan Tuhan tidak berbangsa Arab. Dan kasus ini dikadukan ke polisi. Kemudian polisi memproses kasus ini, singkat katanya diberikan SP3 sama Ade Armando. Ditutup penyidikannya. Namun yang menuduh, yang mengadukan ini tidak terima. Dia ajukan gugatan ke pra-peradilan. Di pra-peradilan penggugatnya ini menang. Artinya Ade Armando harus diusut, harus menjadi tersangka. Tapi sampai sekarang belum diproses oleh kepolisian. Itulah kira-kira. Makanya Roy Suryo mengatakan Anda tidak berhak berbicara di forum ini karena Anda adalah tersangka. Itu sekelumit. Kemudian ada lagi yang sangat mengejutkan. Roy Suryo selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pernah dulunya mengatakan IP-nya di bawah 2. Dan tidak mungkin, kan ini dasar dari Roy Suryo menyelidiki ijazah Pak Jokowi ini. Tidak mungkin orang yang IP di bawah 2 itu bisa lulus menjadi sarjana di UGM. Dari situ Roy Suryo mengelana, ingin mengetahui, meneliti. Menurut Roy Suryo kan ini penelitian ilmiah. Makanya akhirnya disimpulkan dia, karena ada masalah begini, ijazahnya begini, kemudian ada foto macam-macam. Kesimpulan terakhir dalam bukunya sekarang ini, nampaknya Roy Suryo mengatakan bahwa dan mencap ijazah Jokowi itu palsu. Tapi klaim IP di bawah 2 ini kan sudah terbantahkan di Bareskrim. Pengakuan Jokowi di tahun 2023 lalu ke Mahfud MD sempat nyebut IPK-nya di bawah 2. Nah, Roy Suryo langsung curiga. Katanya IP segitu kok bisa lulus dari UGM?
Tapi sekarang semuanya udah clear. Dari data resmi Bareskrim, IPK Jokowi ternyata 3,05 loh, IP kredit wajibnya 3,25 dan kredit pilihan 2,61. Jadi guys, mungkin emang waktu itu Pak Jokowi cuma bercanda aja, tapi malah jadi bahan investigasi panjang. Makanya dengan gagah berani pengacara Pak Jokowi ini menyatakan IP atau data IPK Pak Jokowi itu menyatakan tidak ada di bawah 2. Justru IPK-nya 3,05. Tapi karena dia tidak menguasai sekali, ada yang slip sama dia ini, yang juga akhirnya dibantah oleh Rismond Sianipar. Sejak awal masuk, sampai ada biaya transfer perkuliahan, sampai dengan selesai. Ini perlu diralat ya, jumlah SKS Pak Jokowi itu berdasarkan data yang kami lihat itu 160, bukan 144. Sarjana mudanya 110, tapi dilanjutkan menjadi sarjana penuh 160. Dan SKS, ini saya langsung lihat datanya nih ya, IPK-nya itu 3, gitu ya. Itu berdasarkan data-data yang kami juga lihat langsung. Untuk tentunya kan kami juga ingin diyakini ya, dan kami sudah melihat data-data perkuliahan Pak Jokowi. Termasuk juga kan sudah dilakukan uji lapor oleh Bareskrim. Kami persilahkan Polda Metro Jaya dengan kewenangan hukumnya ya. Tadi sebelumnya saya koreksi juga ya. Kalau 110 SKS itu belum mendapatkan gelar sarjana muda, tetapi 120 sampai 122 SKS. Itu sendiri sudah membuktikan bahwa kita ragukan juga bahkan kelulusan gelar sarjana muda dari Pak Jokowi kalau cuma 110 SKS ya. Nah, itu mungkin kesalahan persepsi, kesalahan administrasi, segala macam tentang IPK, bisa jadi kesalahan informasi, kesalahan administrasi kan? Dan ini tentang kesaksian langsung dari teman angkatan Pak Jokowi. Ini adalah orang yang menyatakan dirinya teman satu angkatan, saling kuliah bersama-sama Pak Jokowi, dan bisa dia menunjukkan pasti foto-foto Pak Jokowi itu. Bahkan setelah Pak Jokowi menjadi presiden pun, dia itu akrab dengan Pak Jokowi. Namun ada yang ditanyakan jurnalis nantinya, yang mungkin kawan-kawan pun bertanya, saya pun bertanya, kok aneh aja, katanya wartawan ini nanyakan, mana foto Pak Hari Mulyono? Berapa kali nantinya, ini nanti tonton video sama kawan-kawan, berapa kali dia wartawan ini nanya, apakah fotonya itu tidak pernah ada bersama Pak Hari Mulyono yang kabarnya udah almarhum atau tidak, atau memang tak pernah berfoto dengan Hari Mulyono ini. Yang anehnya teman-teman yang lain, atau dia mengarahkan sepertinya nggak usah ditanyakan ke Hari Mulyono. Apakah begitu? Saya kurang tahu juga. Tapi untuk menunjuk Hari Mulyono itu nggak ada di foto, nggak bisa dia menunjukkan. Kesulitan kayaknya dia. Mungkin saja, ini mungkin saja ya. Jangan salah persepsi dulu. Mungkin saja Pak Hari Mulyono nggak pernah berfoto sama Pak Jokowi, tak pernah berfoto sama Pak Andi ini yang pasang badan untuk Pak Jokowi. Tapi agak aneh. Tapi ini memerlukan logika sedikit kawan-kawan mencernanya. Saya tidak bisa mengambil kesimpulan, tapi mungkin saja foto yang ada sama kawan angkatan Pak Jokowi. Karena dia menyatakan benar-benar kuliah bersama Pak Jokowi, katanya kan? Kuliah bersama terus sampai lulus, sampai menjadi presiden. Namun yang jadi pertanyaan, kok menunjukkan foto Pak Hari Mulyono, kok tidak bisa dia? Bisa jadi Pak Andi ini dengan Pak Jokowi itu ada sama-sama berfoto. Dan Pak Hari Mulyono ini tak bersama-sama mereka berfoto. Atau Pak Jokowi pernah berfoto bersama Hari Mulyono, itu bisa jadi juga. Atau Pak Andi ini bisa bersama Pak Hari Mulyono. Tapi agak bingung kita itu, atau memang foto tentang Pak Hari Mulyono itu memang tak pernah berfoto bersama mereka. Atau bingung saya, karena jurnalis ini terus mendesak, tapi tak pernah bisa ditunjukkan oleh Pak Andi ini. Mungkin fotonya bersama Pak Hari Mulyono tak ada, itu mungkin kan? Kalau misalnya diminta, hanya bisa aja ya meluruskan ya dari histori, dari sejarah. Apakah beliau betul ijazahnya asli atau tidak, saya nggak ngerti. Karena ijazahnya yang mana saya nggak ngerti kan. Tetapi kalau dibilang misalnya Pak Jokowi benar nggak kuliah di UGM, betul. Ya, itu. Wisuda juga? Wisuda juga, iya. Karena itu memang bareng sama saya. Itu pengumuman penerimaannya juga ada, gitu. Jadi gimana? Terus apa lagi yang diragukan kan gitu. Yang publik sering sebutkan Hari Mulyono mirip dengan Jokowi, bahkan digunakan fotonya bedanya itu. Jauh banget ya. Jokowi itu kurus, Hari Mulyono agak ya bersih. Kayak saya lah gitu. Terus ya Hari Mulyono nggak pakai kacamata, Jokowi pakai kacamata. Beda jauh. Nah, ini waktu penerimaan mahasiswa baru. Pak Jokowi yang mana, Pak? Pak Jokowi ini.
Waduh, nggak jelas ini. Itu. Ini Pak Jokowi. Ini waktu pelepasan. Jadi setelah wisuda di universitas, kemudian kita pelepasan di fakultas. Ini Pak Jokowi. Nah, ini. Kalau hari itu Hari Mulyono ada kok kelihatan di. Yang mana tuh Pak? Yang di ini. Kalau ini saya. Ini. Pokoknya kalau saya kelihatannya yang paling ganteng deh. Yang mana Pak? Yang mana? Ini Pak Johan, ini saya. Ini ini baru Pak Jokowi. Ini Heru. Terus ini siapa ya ini? Itu terus kemudian ini Wayan. Ini Rono Jiwo yang sempat viral juga kan, Rono Jiwo kan. Ini Sigit Sarjuning Tias, ini Nining Sri Isnineng Sih namanya itu. Pak, lagi sekali Pak yang Jokowi Pak. Ini Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi yang pakai kacamata ya. Ini Pak Jokowi. Ini saya. Nah, jadi kalau terus ini Mbak Evi, ini Mbak Naning, ini Mbak Nining, ini Rono Jiwo. 8 orang aja perempuan Pak ya? 8 orang. Nah, kalau Pak Hari? Hari Mulyono, tapi saya yang mana ya? Hari Mulyono itu. Aku juga sudah lupa. Itu. Kemudian ini waktu pelepasan di fakultas. Nah, ini yang punya foto-foto ini itu Samiruddin Barori tahu. Jadi itu dia kemarin itu di foto ulang, di share gitu kan ini. Tadi. Ini waktu di istana. Ini ketemu Pak ya? Saya di istana. Nah, ini waktu Tambora Menyapa Dunia dia datang kan. Nah, saya sambut di bandara. Itu deh foto-foto saya. Nah, kalau ini. Jadi apa yang diragukan? Kalau dari sejarah loh ya. Masalah skripsinya karena saya menganggap saya itu silvikultur, jadi saya mengambilnya itu masalah penanaman di hutan gitu ya. Nah, kalau Pak Jokowi kan masalah pemanfaatan kayunya, pola pemanfaatan kayu, konsumsi kayu atau pemanfaatan kayu lah itu. Jadi mereka merasa bahwa oh ini jurusan saya sebenarnya ini. Nah, tetapi kalau secara akademiknya nggak ada jurusan itu. Sehingga kalau di dalam ijazah jurusan itu dicoret, nggak ada jurusannya. Ya, kalau dibilang sarjana apa, sarjana kehutanan, gitu. Jurusan apa nggak ada, itu ya. Jadi memang saya kuliah bareng sama Pak Jokowi dari tahun 80 sampai 85. Nah.